Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Izinkan kami untuk menjelaskan bahwa video ini diperuntukkan untuk penugasan ujian tengah semester pendidikan inklusi kami. Kalau begitu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami dan sekolah tujuan kami. Dan izinkan saya untuk menemani di dalam video ini. Dan izinkan saya untuk menemani di dalam video ini. Berada di Yogyakarta, berdiri sebuah sekolah inklusi bernama Jogja Green School. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Teman-teman, ini adalah video kami bersama dengan salah seorang wali murid yang dapat kami jumpai dan diajak untuk terlibat dalam wawancara kami. Merespon pertanyaan dari kami terkait dengan bagaimana tanggapan ibu tentang sekolah inklusi, jawaban beliau adalah sebagai berikut. Beliau menyampaikan bahwa hal ini sebagai sesuatu yang bagus, dikarenakan anak-anak diajarkan untuk berempati terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau mereka yang berbeda, di mana pada akhirnya mereka akan saling melengkapi dan memahami satu dengan lainnya. Adapun dikarenakan pendidikan karakter adalah yang diutamakan di sekolah ini, membuat beliau senang memasukkan anaknya ke sekolah ini. Beliau juga menyampaikan bahwa dia senang adanya sekolah inklusi ini, karena semua anak diperlakukan sama, entah yang berkebutuhan khusus ataupun tidak berkebutuhan khusus. Dalam pertanyaan kedua kami tentang bagaimana saran untuk sekolah, jawaban yang disampaikan oleh ibu ini secara garis besar adalah bahwa beliau sangat mendukung konsep pembelajaran yang ada di sekolah inklusi ini, di mana sekolah menekankan pada pendidikan karakter. Dan beliau juga berharap bahwa pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah inklusi ini tidak akan dihilangkan. Adapun poin tambahan yang beliau sampaikan sebagai sebuah saran, di mana dikarenakan keberadaan beberapa para tenaga pengajar di sekolah ini latar belakangnya bukan dari pendidikan luar biasa. Diharapkan para tenaga pengajar ini dapat meningkatkan dan menambah wawasan ilmu mereka untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baiklah teman-teman, untuk yang selanjutnya adalah video wawancara kami bersama dengan ibu kepala sekolah sekaligus pendiri daripada Jogja Green School ini. Pertanyaan yang pertama kami sampaikan kepada beliau adalah, bagaimana sistem penerimaan siswa ABK yang ada di sekolah ini? Menurut beliau, sistem penerimaan siswa ABK ada banyak. Yang pertama, dimulai dari orang tua datang ke sekolah dan menerima formulir pendaftaran. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi wawancara orang tua dan anak. Dari sesi wawancara tersebut, pihak sekolah dapat mengetahui kondisi anak ABK tersebut.
Bila mana memungkinkan orang tua sudah membawa asesmen dari anak tersebut dari awal. Dan bila tidak ada maka pihak sekolah akan memintanya untuk tidak lebih lanjut entah itu diterima atau tidaknya di sekolah tersebut. Pertanyaan kedua yang kami sampaikan adalah, bagaimana pelayanan siswa ABK di sekolah ini? Menurut beliau, terkait dengan perlakuan para siswa di sekolah ini pada dasarnya sama, semua tidak dibeda-bedakan. Kalaupun ada perlakuan khusus bagi siswa mungkin lebih ke arah pemakluman pada siswa ABK. Pertanyaan ketiga yang kami sampaikan adalah berapa banyak guru pendidikan khusus di sekolah ini? Adakah guru bayang di sekolah ini? Untuk keberadaan daripada guru pendidikan khusus di sekolah ini tidak ada, namun pihak sekolah bekerja sama dengan psikolog dengan tindak lanjut melalui asesmen yang telah diberikan oleh orang tua murid. Hal ini dilakukan agar peserta didik mendapatkan penanganan yang tepat di sekolah. Adapun tambahan lagi dari beliau terkait dengan shadow teacher, bahwa di sekolah tersebut terdapat banyak shadow teacher. Oleh karenanya tindakan pemakluman atas kesalahan siswa ABK sangat memungkinkan terjadi. Pertanyaan keempat yang kami tanyakan adalah bagaimana aksesibilitas dan fasilitas layanan di sekolah ini? Terkait dengan aksesibilitas dan fasilitas layanan, pihak sekolah berupaya menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat para peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar mereka mengikuti dan mengembangkan potensi diri seperti apa yang mereka miliki. Pertanyaan kelima yang kami tanyakan adalah, bagaimana kurikulum yang diterapkan oleh sekolah terhadap siswa ABK? Beliau menjawab, pihak sekolah menggunakan kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk diterapkan kepada siswa ABK, dengan penambahan metode khusus sesuai dengan kebutuhan anak ABK tersebut. Secara garis besar bahwa kurikulum yang digunakan mengikuti dinas pendidikan, namun ada pengembangan sendiri dari pihak sekolah. Oke, selanjutnya nih. Terakhirkah? Pertanyaan Iya, Kak. keenam yang kami tanyakan adalah, bagaimana program pembelajaran individual di sekolah ini? Siapa yang membuat, bagaimana implementasinya? Beliau menyampaikan bahwa program pembelajaran individual di sekolah ini tidak ada. Maksudnya adalah di mana pembelajarannya masih bersifat klasikal. Namun beliau juga menambahkan bahwa sekolah menyediakan ekstrakurikuler agar masing-masing individu peserta didik dapat mengembangkan passion, minat, dan bakat yang dimiliki. Oke, halo teman-teman semua. Untuk selanjutnya kita akan melihat suasana sekolah yang akan ditunjukkan oleh ibu kepala sekolah. Memasuki areal bermain. Di sini menjadi areal bermain, serta belajar oleh para peserta didik dengan tidak lupa mendapat pemantauan dari para guru pendamping mereka di lingkungan sekolah, dengan tujuan agar terhindar dari masalah yang membahayakan peserta didik dalam proses belajarnya. Interaksi yang baik antara guru dan peserta didik memungkinkan timbulnya rasa antusias dan semangat belajar dari para peserta didik tersebut. Nampak aktivitas kegiatan belajar dilakukan oleh siswa ABK dengan siswa lainnya. Perlakuan yang baik oleh pengajar atau guru membantu menimbulkan rasa percaya diri pada peserta didik. Sebagai sekolah alam, Jogja Green School menerapkan ekstrakurikuler sebagai bagian daripada pendidikan karakter, di mana ada kelas memasak, kelas berkebun, dan lain-lain. Berpindah ke area lainnya yang masih dalam lingkup sekolah yang hijau dan sejuk. Kita akan pindah ke areal kelas 6,
Uniknya bangun kelasnya didominasi unsur bambu sebagai dinding dan atapnya. Jogja Green School juga berkomitmen mengakomodasi dan memfasilitasi ragam perbedaan, termasuk latar belakang keluarga, cara belajar, berminatan maupun potensi dan kapasitas siswa maupun guru. Penghargaan terhadap perbedaan merupakan komitmen yang dijunjung tinggi oleh Jogja Green School. Hati-hati Bu, dia bakal nyiprat ke kamar. Dia sudah izin mau keluar. Keluar. Sudah izin belum? Belum. Kesan positif dan semangat dari para siswa dalam belajar bisa sangat kami rasakan ketika berada di ruangan kelas ini dan juga semoga terasa lewat video ini. Respon positif dan antusias dari para peserta didik dalam merespon kedatangan kami juga menunjukkan bahwa adanya keberhasilan dalam pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah ini. Yang cukup unik bagi kami adalah di sekolah ini juga terdapat kandang kambing guna belajar siswa terkait dengan bagaimana cara beternak kambing. Tampak ruang seni budaya yang sangat menarik, karena bentuknya yang tidak seperti pada umumnya yang hanya bentuk ruang, namun didesain seperti rumah joglo. Tampak bangunan kelas tinggi bila dilihat dari sisi depan. Oke teman-teman, mungkin itu saja video daripada kelompok 7 kami ini. Mewakili segenap kru yang bertugas kami mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan yang ada di dalam video kami. Sekian dan terima kasih.